Jelang momen libur panjang pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November mendatang, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menambah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh hingga 27 perjalanan kereta. PT KAI memprediksi puncak lonjakan libur panjang terjadi pada tanggal 27 Oktober mendatang. Pada tanggal tersebut sebanyak 6.000 calon penumpang dijadwalkan akan berangkat dari area Daop 1 Jakarta menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta mengungkapkan penambahan jadwal rangkaian kereta dilakukan untuk mengakomodir peningkatan jumlah penumpang kereta api pada momen libur panjang. Kendati demikian, PT KAI memastikan tetap konsisten dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan ketat bagi calon penumpang kereta guna menghindari potensi penyebaran COVID-19. Dan kalau kita bicara mengenai volume dari reservasi data yang sudah ada untuk pekan depan di momen libur panjang pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November 2020, memang keberangkatan penumpang tertinggi itu akan terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020, dan di mana dari data reservasi terdapat sekitar 6.000 pengguna jasa yang akan berangkat dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen dan Jakarta Kota. Akhir pekan depan dikhawatirkan menciptakan klaster baru COVID-19 di tanah air. Pasalnya, 2 kali masa liburan panjang beberapa waktu lalu diikuti dengan lonjakan kasus positif COVID-19 di sejumlah kota. Kali ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran untuk kepala daerah mengantisipasi penyebaran COVID-19 pasca masa libur panjang. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal ini? Kita akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga ahli kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Mas Ganjar dan Pak Trubus. Selamat malam. Selamat malam. Semoga kondisinya sehat-sehat selalu, karena khususnya untuk Pak Gubernur, pekan depan akan menerima banyak pemudik pelancong kemungkinan dari Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Bagaimana persiapannya sejauh ini Mas Ganjar? Iya, kemarin Senin sudah kita rapatkan dengan pihak kepolisian, juga sudah kita bicarakan dengan Polda, dengan Dirlantas, Dinas Perhubungan, dan teman-teman Bupati Wali Kota. Jadi nanti akan ada beberapa tol-gate yang kita coba akan kelola lah. Kemudian kita akan lakukan random test begitu. Dan ini yang kemudian kita akan jadikan nanti SOP kita untuk menangani mereka yang mudik. Meskipun saya menganjurkan upayakan kalau tidak penting banget nggak usah mudik begitu. Tetap aja bisa berlibur di tempat masing-masing bersama keluarga. Tapi seandainya atau terpaksa, tolong SOP-nya diikuti, dan kami akan melakukan patroli nanti, dan kita gerakkan juga di bawah, kita sebut sebagai Joko Tonggo, jaga tetangga. Inilah yang nanti kita jadikan tempat untuk kontrol begitu. Fokusnya di mana Mas untuk pengawasan, titik-titik mana saja? Sudah tentu tempat wisata itu menjadi skala prioritas. Titik lainnya di mana saja untuk Jawa Tengah? Ada sebenarnya tempat pariwisata betul, terus kemudian mall, terus kemudian ada lagi hotel Mbak, karena ini hotel udah penuh nih. Sudah dilapori nih, hotelnya kita minta, ayo hotelnya harus memperbaiki diri loh ya, gitu. Pasangin tuh HEPA filter, pasangin UV biar kamarnya aman. Kalau bisa jendela-jendela bisa dibuka, tapi jangan di kamar yang tinggi-tinggi. Pokoknya di-manage begitu. Dan kami akan lakukan patroli-patroli untuk menjaga itu. Kami terima kasih kalau dari perhubungan, apakah kereta, bus, pesawat, kapal, kita juga sudah menyiapkan. Pak Budi Karya juga sudah menyampaikan itu kepada kita semuanya, maka saya coba komunikasi dengan para Bupati Wali Kota untuk menyambut itu. Nanti di pintu-pintu masuk itulah random test-nya akan kita lakukan. Random testnya bagaimana nanti Mas Ganjar? Sedikit menyebutkan apa yang disampaikan dalam surat edaran Pak Mendagri, Kepala Daerah diimbau melakukan tes PCR atau rapid test bagi masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah. Kemudian di poin keempat, Kepala Daerah diminta menyarankan pelaku perjalanan yang kembali dari luar daerah untuk melakukan tes PCR atau rapid test. Berarti tidak hanya pendatang saja, tapi warga Anda yang mungkin keluar daerah Jawa Tengah dan kembali ke Jawa Tengah diminta untuk melakukan rapid test? Iya, jadi kita akan mendorong itu karena sebenarnya kan penularan ini yang bawa kan orang ya. Jadi orangnya, kalau orangnya nggak pergi maka tidak akan terjadi penularan. Kalau dia sakit, maka kalau kemudian kita bicara senario pindahnya orang, maka yang mau masuk dari zona-zona yang memang masih merah, maka kita mesti waspada, mereka dites. Sama juga ketika mereka mau balik lagi, maka teorinya adalah teori mudik dan arus balik.
maka harus satu paket itu. Itulah yang kemudian mereka akan minta untuk tes. Kalau enggak kita akan random. Sistem randomnya seperti apa, Mas? Mungkin lebih detail. Dan ini merupakan kewajiban bagi siapapun yang datang ataupun kembali untuk rapid test, sekalian informasi untuk masyarakat. Iya, kalau kita bicara bagaimana randomnya, kita minta bantuan kepada masyarakat. Satu, kalau Anda tidak mudik, kami tentu akan sangat bisa terasa terbantu betul. Tapi kalau terpaksa harus mudik, maka kalau nanti di tengah jalan ada petugas kesehatan melakukan testing, tolong jangan ditolak. Itulah yang kita minta bantuan masyarakat. Titik-titiknya namanya juga random kan, kita tidak akan kasih tahu agar mereka masyarakat nanti bisa kita ambil sampelnya, mudah-mudahan semuanya sehat lah. Oke, baik. Mas Ganjar, saya tahu saat ini memang masyarakat sudah mulai bersiap tadi untuk Jawa Tengah, tingkat okupansi hotel sudah disampaikan, sudah mulai full begitu. Tapi di sisi lain sebagai kepala daerah, Anda melihat libur panjang ini merupakan sesuatu jebakan tanda kutip karena potensi penularan massa berkumpul mungkin saja terjadi, atau ini bisa dilihat dari sisi yang lain bahwa ini bisa menghidupkan pariwisata di Jawa Tengah? Iya, sebenarnya pandemi ini punya respon macam-macam. Ada respon yang negatif, ada kesempatan, opportunity, bahkan juga ada kemudian problem sosial, bahkan ekonomi. Kita merosot bisa naik. Apa yang mau saya ceritakan? Kalau kita bicara dari aspek ekonominya, tentu akan ada aliran-aliran pergerakan, orang belanja, kemudian keluarin duit, begitu ya, ekonomi akan bergerak. Tapi ada risikonya. Maka sebenarnya itu sudah menjadi satu paket dalam pandemi respon. Buat saya, karena keputusan ini sudah diambil, kita nggak usah berdebat lagi panjang-panjang, ya kan nanti ditarik-tarik mundur. Tadi juga di televisi lain saya juga cerita, kalau bisa dibatalkan. Ya udah diputusin kok ngomongnya bolak-balik. Nah sekarang gini aja, itu sudah ada, masyarakat kita edukasi, protokol kita bikin, adaptasi kita uji. Apakah mereka bisa beradaptasi? Nah dengan cara itu kemudian, kenapa tadi saya sebut, kami akan patroli. Karena itulah, dan operasi justisi untuk bisa mengontrol, sehingga nanti yang bepergian ini aman semuanya. Cuma lebih aman kalau di rumah sih. Baik, saya ke Pak Trubus. Kalau Mas Ganjar sih menghimbau masyarakat untuk lebih aman berada di rumah begitu. Tapi beda skenarionya seperti apa yang disampaikan pemerintah. Kemarin baru saja juga disampaikan bagaimana ada stimulus sehingga harga tiket lebih murah begitu. Kemudian penambahan jumlah transportasi, baik tadi sudah disampaikan untuk moda kereta api dan beberapa transportasi lainnya juga ditambah. Bagaimana Anda melihat pergerakan yang dilakukan pemerintah saat ini? Di satu sisi memang ada kebutuhan ekonomi di sana, tapi ada kebijakan publik juga yang membuat masyarakat bingung. Iya, menurut saya memang ini kebijakan yang dilematis ya. Artinya di satu sisi pemerintah mengendaki kegiatan perekonomian jalan, ya kan, karena di situ ada hasilnya pendapatan lah, income bagi masyarakat dengan adanya libur itu, libur panjang. Tetapi di satu sisi juga kita ada potensi penularan yang tinggi. Kalau melihat pengalaman sebelumnya, pengalaman di Idul Fitri dan 17 Agustus kemarin, itu kan jelas bahwa di situ potensi penularannya memang sangat tinggi gitu. Iya, jadi karena potensinya sangat tinggi, maka yang terjadi adalah kita harus waspada yang ada itu. Jadi pemerintah sebenarnya harusnya membuat satu kebijakan di mana pada saat hari-hari libur, dan nanti akan ada hari libur lagi itu di bulan Desember ya, akhir tahun, di mana kemudian setiap daerah itu punya keseragaman ya, punya patokan yang sama, di mana kemudian mobilitas masyarakat itu bisa dikendalikan. Sebab kalau cuma hanya himbauan, hanya arahan, apalagi surat edaran, saya kira itu tidak akan efektif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID di tahun istilahnya di masa liburan gitu. Nah karena apalagi sekarang posisinya seperti DKI Jakarta menekan PSBB transisi, di mana semua sudah buka kan, ya. Silakan Pak. Pak Trubus silakan. Silakan. Oh, nggak tahu dari situ. Ini keluar lagi. Pak Trubus, masih tersambung? Bisa, sudah. Oke, silakan Pak, bisa dilanjutkan. Iya, menurut saya ulangi lah bahwa
potensi penularan itu sendiri di dalam masa libur itu sangat tinggi, sehingga harusnya pemerintah itu membuat kebijakan gitu, membuat kebijakan membatasi pergerakan daripada warga masyarakat. Misalnya kalau mereka yang mau keluar kota itu harus mempunyai surat bebas tes COVID misalnya gitu. Jadi supaya daerah ini tidak menjadi istilahnya pembuangan gitu, tempat di mana kemudian misalnya kalau dari Jakarta, karena Jakarta ini sudah diketahui sebagai zona merah, maka kemudian akan menularkan ke daerah lain. Nah, sementara dalam masa libur panjang ini tentu akan sangat sulit ya, bagaimanapun juga pengawasan ada di tangan daerah ya, di mana kalau tempat-tempat wisata itu memang umumnya ada di daerah, meskipun di DKI Jakarta sendiri juga ada gitu. Baik, jadi saya ingin mengklarifikasi, surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri ini menurut Pak Trubus tidak akan membantu banyak untuk mengantisipasi penyebaran COVID pasca libur panjang, karena ini cukup detail, ada 11 poin yang disampaikan oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah. Iya, menurut saya sih tidak akan efektif dalam hal memutus penyebaran COVID. Karena apa? Karena kan pada prinsipnya namanya surat edaran itu ya ada daerah yang mematuhi, misalnya tadi dijelaskan sama Pak Ganjar sudah mematuhi Jawa Tengah, tetapi mungkin daerah lain tidak ya. Pengalaman selama ini kan kalau sudah libur itu sudah sulit dikendalikan gitu, sudah sulit untuk diawasi, di mana masyarakat kemudian berkerumun di tempat-tempat kategorinya adalah tempat wisata gitu. Di samping tempat wisata juga ada tempat misalnya tempat-tempat hiburan kan gitu, ya misalnya di kebun binatang misalnya, atau di pantai-pantai atau di gunung-gunung, itu juga banyak yang bermain ke sana. Jadi menurut saya ini memang harus ada ketegasan dari pemerintah sendiri. Jadi kalau wujudnya surat edaran, akhirnya tidak akan efektif dan tidak akan memberikan dampak yang signifikan gitu. Karena di dalam surat edaran itu sendiri kan nggak ada sanksi bagi mereka yang melanggar misalnya. Nanti kan kita coba tanya ya kepada Pak Gubernur ya. Ini menjadi sulit gitu malah, Mbak. Baik, nanti kita akan coba tanya langsung kepada Mas Ganjar bagaimana implementasinya setelah surat edaran ini disampaikan langsung kepada kepala daerah. Sesaat lagi usai jeda kami kembali. Baik, masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita masih berbicara mengenai antisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur panjang pekan depan. Mungkin saat ini Anda yang tengah menyaksikan CNN Indonesia juga tengah bersiap-siap untuk melakukan libur panjang akhir pekan. Saya ke Mas Ganjar lagi sebelum kita berbicara mengenai bagaimana sanksinya jika protokol kesehatan tidak diterapkan. Tadi Pak Trubus sempat mengatakan seakan-akan daerah menjadi buangan kasus COVID-19, orang-orang yang datang dari zona merah kemungkinan berpotensi menularkan. Apakah merasakan seperti itu, Mas Ganjar? Tidak, begini ya. Kalau saya melihatnya, kemungkinan mereka yang datang ke Jawa Tengah itu adalah orang Jawa Tengah. Kan anak-anak saya. Kalau toh bukan warga Jawa Tengah, pasti warga negara kita. Ya, saudara-saudara saya juga, gitu kan. Dan kalau kemudian mereka sudah tahu seluruh ketentuannya, maka kita tertibkan. Operasi justisi menjadi penting. Tadi disampaikan Pak Trubus bagus sekali menurut saya. Kalau surat edarannya memang tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi pola Pak Menteri Dalam Negeri ini bagus untuk mengingatkan kepala daerah sesuai dengan tanggung jawab dan instrumen yang dia miliki. Kalau saya melihatnya begini. Begitu ada surat itu sebenarnya peringatan. Pak Menteri, Presiden pasti kita turun langsung mengatur semuanya. Pada tingkat kewenangan kita harus berinisiatif. Leadership kita memang diuji untuk mempersiapkan itu semua. Nanti ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah pada saat itulah kemudian sebenarnya sebelum surat edaran itu keluar di Jawa Tengah sudah berinisiasi. Yuk kita buatin senario yuk, pintu yang mesti disiapkan, pintu tol mana mesti kita cek. Kalau nanti terjadi kemacetan di Lantas bagaimana menyiapkan, Pak Kapolda, Pak Pangdam akan bantu begitu. Tempat pariwisata yang rame-rame mana? Siapkan semuanya, terus kemudian teman-teman nanti akan standby di sana. Hotel-hotel PHRI kita minta kita ingetin. Awas ya, nanti akan kita lakukan kontrol operasi justisi. Nah pada saat operasi inilah kemudian sanksi-sanksi itu nanti diterapkan.
seperti selama ini melakukan operasi justisi. Ada yang sudah dengan Perda seperti Kabupaten Banyumas sampai ke persidangan, dan juga yang dengan peraturan kepala daerah. Ada yang sanksinya administrasi, kemudian ada yang sifatnya denda dan seterusnya. Jadi nanti kita akan menggunakan instrumen itu untuk menerapkan atau menegakkan aturan yang sudah dibuat begitu. Baik, tadi sampai akan dilakukan juga seperti random check begitu ya Mas Ganjar ya. Titik-titik mana saja yang kemudian, apakah ini memang random hanya untuk warga Jawa Tengah atau pendatang yang tidak memiliki KTP Jawa Tengah, atau randomnya seperti apa Mas Ganjar? Ada dua, Mbak. Yang pertama adalah mereka mau masuk Jawa Tengah. Bisa di perbatasan dengan Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Itu dites pakai random. Nanti di pintu-pintu tol itu bisa kita lakukan itu. Yang kedua, dengan asumsi mereka sudah masuk, maka di tempat-tempat pariwisata. Ini memang potensi yang tadi diingatkan oleh Pak Trubus, sebenarnya bagus banget itu. Pariwisata akan sangat ramai, mal akan sangat ramai, mungkin gedung bioskop. Meskipun gedung bioskop di Jawa Tengah saya belum anjurkan, saya belum izinkan untuk dibuka, kecuali mereka membuat satu penyesuaian dengan menambah instrumen seperti filter UV dan sebagainya. Contoh-contoh dari sisi fisiknya. Yang berikutnya lagi adalah kan komunitas-komunitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan kita minta untuk mereka semuanya mengaktifkan ya kelompok tim untuk bisa melakukan pencegahan secara bersama-sama. Jadi ada banyak titik yang sudah kita coba siapkan untuk mengantisipasi ini. Meskipun tentu saja ada senario-senario yang kita sudah siapkan, ini nampaknya ada potensi penambahan. Maka rumah sakit kita siapkan, tempat isolasi kita siapkan, terus semua kita minta siaga termasuk bencananya. Ya, potensi bencana, apakah itu banjir, apakah itu longsor. Begitu. Baik, karena saat ini juga sudah mulai masuk musim penghujan ya, karena itu juga menjadi salah satu himbauan dari Menteri Dalam Negeri. Saya ke Pak Trubus lagi. Pak Trubus, tampaknya daerah sudah siap, skenarionya sudah cukup maksimal, sehingga tampaknya masyarakat sudah bisa sedikit lega, bisa dikatakan seperti itu? Iya, belum lah. Kalau saya agak pesimis ya, karena persoalannya itu ketika masyarakat itu libur kan, itu ya hari libur, itu masyarakat itu memang memanfaatkan waktu itu untuk berkumpul dengan keluarga, untuk melakukan semacam refreshing gitu ya. Jadi melihat situasi yang sedemikian ya membuat menurut saya suasana happy lah ya. Suasana happy kan berarti kan imunnya jadi kuat gitu ya. Baik. Nah, ini menurut saya justru dengan adanya hari libur kemudian kita berharap di situ ada penurunan atau malah terkendali situasinya. COVID itu menurut saya juga sangat jauh dari harapan ya, meskipun nanti di beberapa daerah tentu bisa dikendalikan, karena sebenarnya semuanya tergantung kepada kepala daerah masing-masing gitu, bagaimana mensosialisasikan, memberikan pengertian, pemahaman kepada warga masyarakatnya. Nah, di persoalannya itu adalah bagaimana ketika masyarakat itu ya mau tidak mau berkerumun gitu ya, di tempat-tempat wisata itu kan berkerumun. Nah, pada saat berkerumun ini, kalau tempat wisata itu sudah dibentuk satgas-satgas misalnya, ya dengan melibatkan ormas misalnya, warga masyarakat, nah tentu di situ akan bisa terkendali, karena di situ yang namanya 3M itu betul-betul bisa diawasi. Kan ini persoalannya di faktor pengawasan kan gitu. Nah, kalau kita melihat pada 2 kali kasus sebelumnya, yaitu pada saat Idul Fitri dan yang kedua pada saat 17 Agustus, itu kan persoalannya pada pengawasan yang lemah, kemudian di situ penularannya menjadi tinggi. Nah, karena trauma itu kemudian kita di libur nanti yang tanggal 28 nanti itu supaya tidak terulang kembali. Tetapi kalau tidak ada kebijakan yang jelas dan rekayasa maupun penyekatan di tempat-tempat masyarakat itu berkumpul, saya rasa juga akan sulit ya, tetap aja penularannya tetap tinggi. Nah, kita lihat aja nanti bagaimana kalau mereka misalnya dites, di tracing, dan pada akhirnya akan memunculkan angka-angka penularan yang naik gitu. Nah, karena posisinya itu sangat sulit, kan persoalannya pada perilaku masyarakat itu sendiri kan, tidak hanya perilaku masyarakat, juga pada bagaimana kebijakan itu konsisten di dalam
penerapannya nanti. Karena apa? Karena kalau surat edaran yang kita bicarakan tadi itu memang pada akhirnya itu memang sangat tergantung kepada kepala daerah menerjemahkan, ya kan, menerjemahkan di mana pada hari libur itu supaya warga masyarakat sadar. Nah, ini persoalannya kan kemudian ketika kesadaran itu yang diharapkan, yang terjadi adalah masyarakat itu justru suasananya itu sudah euforia gitu, euforia, senang-senang, apalagi situasinya sudah transisi yang seolah-olah sudah situasinya normal gitu loh, Mbak. Baik, berbicara mengenai bagaimana kepala daerah menerjemahkan, apakah kemudian ini Mas Ganjar berbincang juga dengan kepala daerah lainnya sehingga memang satu narasi Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, komunikasi seperti apa yang dibangun? Oh iya, sebenarnya pengalaman waktu dulu kami komunikasi dengan Jakarta, komunikasi, bahkan dengan terminal bis maksud saya, terus kemudian dengan stasiun, dengan bandara, beberapa pelabuhan kita komunikasi, dinas kita komunikasi. Nah sekarang kita tinggal ngulang saja, maka tadi senario dengan melibatkan kepolisian, Dirlantas itu menurut saya cara yang baik ya untuk kita lakukan. Terus kemudian kita akan coba Mbak, memang sampaikan Pak Trubus tadi betul. Karena posisi Jakarta sudah transisi, maka suasana seolah-olah sudah selesai itu pernah kita alami. Maka kalau saya sudah nggak kaget gitu, udah biasa saja ini, kita akan lakukan baik, memang ada risiko yang akan kita terima, maka kemudian kita menyiapkan satu cara-cara antisipasi. Bahwa nanti saya sampaikan tadi, kalau terjadi benar apa ya kita mesti siap. Seandainya tidak bagaimana ya bagus, begitu kan. Nah kita akan menguji itu. Maka sekarang suka tidak suka, mau tidak mau, masyarakat harus saya layani, itu saja tugas saya. Maka nanti kalau kita turun agak teriak-teriak, maaf ya masyarakat, saya akan galak besok kalau Anda tidak tertib. Kalau Anda bisa tertib, maka terima kasih. Nah ini bagian dari edukasi. Maka kami harus menyiapkan beberapa skenario itu, agar masyarakat dalam kondisi apapun harus nyaman. Di rumah bisa nyaman, jalan bisa nyaman. Apalagi kalau kemudian mereka punya pengetahuan cukup, literasi yang cukup tentang pandemi ini, maka mereka akan bisa menjaga diri. Inilah yang penting. Tapi kalau tidak, ya nanti tiba-tiba datang Satpol PP, datang polisi, dibantu TNI, ya itu bagian dari konsekuensi penegakannya begitu. Baik, konsekuensinya sanksi apa sih Mas yang paling berat yang mungkin saja dihadapi para pelancong atau pemudik ini? Ya didenda. Denda. Mas Ganjar? Iya, didenda. Oke. Bentuknya denda, berarti tidak ada skenario lain yang berbeda dibandingkan pada saat libur panjang beberapa waktu yang lalu. Jadi hanya skenario yang sama saja itu kembali diulang. Atau mungkin ada strategi baru yang berbeda? Oh iya, kita dengan komunikasi. Begini, kalau kita bicara, apalagi ya, saya penjara, ya enggak lah. Penjara aja kita batasi jangan sampai terjadi outbreak di sana. Jadi gini loh, cara berpikir saya agak berbeda. Ketika kemudian sudah seperti ini, kita tidak mungkin kan melakukan sebuah tindakan pengetatan. Ingat WHO pada awal mengatakan lockdown. Kemarin ada WHO yang mengatakan kemudian lockdown hanya memastikan ekonomi tidak menyembuhkan. Maka kemudian referensi-referensi kita, literatur-literatur kita cari. Maka sekali lagi Mbak ini butuh edukasi, nggak boleh bosen kok begitu ya. Dan tidak ada satu cara pun di dunia ini yang kemudian cespleng gitu ya. Kalau yang paling cespleng ya semua di rumah. Tapi memangnya kuat. Mereka yang punya intelektualitas yang tinggi, Anda harus di rumah, nggak betah juga Mbak gitu. Maka cerita adaptasi kebiasaan baru ini sekarang betul-betul mesti kita gulirkan. Silakan Anda keluar, tapi 3M harus jalan. Kalau nggak jalan ya kita kenai sanksi begitu ya. Jadi sebenarnya memang belum ada yang baru, Mbak. Ada yang baru yang saya kurang membaca ya. Kalau buat saya sih ini hanya improvement saja. Bagaimana kita quality improvementnya, perbaikan kualitasnya kita lakukan karena semua sudah punya pengalaman soal itu. Gitu. Baik, dengan harapan bahwa apa yang sudah dilakukan, pengalaman itu bisa mencegah kasus serupa kembali terjadi. Saya terakhir sebagai penutup Pak Trubus, ini hanya 5 hari liburan panjang. Kemungkinan akhir tahun libur panjang akan semakin panjang lagi karena ada libur Idul Fitri, Natal, dan disambung dengan Tahun Baru. Apa menurut Anda skenario yang harus disiapkan pemerintah
ketika prosesnya saat ini sudah cukup baik, posisi Indonesia kasus positif COVID-19 sudah mulai turun trennya, tidak kembali terulang di akhir tahun nanti? Iya, menurut saya harus dibuat kebijakan regulasi yang jelas mengenai terkait dengan penegakan protokol kesehatan di hari libur gitu. Karena apa? Karena memang selama ini pengaturan tentang itu sendiri belum ada, kecuali surat edaran Kemendagri saja gitu. Yang lain kan belum, meskipun penegakan protokol kesehatan di tempat hiburan ataupun di tempat wisata sudah ada, tetapi kan persoalannya ketika diimplementasikan, pada implementasi itu sangat lemah gitu, lemah di dalam pengawasan, lemah di dalam penegakan, apalagi tadi dijelaskan Pak Ganjar, tentu karena sanksinya hanya sanksi berupa mungkin teguran atau sekedar sanksi denda, ya tentu ini tidak akan berpengaruh banyak tentu, karena memang persoalannya ini kondisi kita lagi terdampak COVID yang secara ekonomi daya beli masyarakat juga turun, ya kan, konsumsi rumah tangga juga memprihatinkan. Tentu tidak mau kemudian terjadi situasi yang kontraproduktif. Tetapi persoalannya kemudian manakala tidak ada pemberian sanksi yang tegas, itu tetap aja akan pada posisi di mana hari libur itu penularannya tutup tinggi gitu loh Mbak. Jadi ini yang perlu kita tegaskan. Jadi kalau misalnya polanya sama seperti yang sebelumnya di Idul Fitri, kemudian 17 Agustus dan besok juga akan sama, apalagi nanti di hari libur panjang nanti akhir tahun akan sama, saya rasa disitulah kemudian menjadi horor gitu ya. Supaya tidak menjadi horor, menjadi hal yang sangat menakutkan, ya otomatis memang pemerintah harus betul-betul menyiapkan sejak sekarang, itu dibuatlah aturan yang jelas. Yang kedua juga menyangkut monitoring evaluasinya, ya monitoring evaluasinya. Nah ini yang selama ini kan relatif lemah ya, terutama di daerah-daerah di mana kemudian masyarakat menganggap bahwa keteladanan dari para pemimpin, kemudian dari para pejabatnya juga. Nah ini menjadi masalah karena masyarakat sudah berpikir ya ini sudah euforia, sudah situasinya sudah normal gitu ya. Jadi apapun yang terjadi menurut saya memang satu-satunya cara adalah bagaimana kepala daerah itu mampu membuat menggerakkan masyarakatnya untuk menyadari bahwa COVID itu berbahaya, bahwa penularan pada saat hari-hari libur itu memang sangat potensial dan sudah punya pengalaman sebelumnya Mbak. Jadi menurut saya ini memang perlu keberanian dari masing-masing kepala daerah. Ya kemudian kalau kita apresiasi dengan Pak Ganjar tadi, ya memang Jawa Tengah sudah cukup mempersiapkan terutama di ini. Tapi di daerah lain saya lihat belum gitu. Nah, kalau belum ya maka yang terjadi penularannya jadi tinggi terutama di membalik ke persoalan di sektor keluarga kan gitu, di klaster-klaster keluarga dari pariwisata ini kemudian kan menjurus ke keluarga, kemudian di hotel juga akhirnya ke keluarga. Nah semuanya apalagi di transportasi umum juga terjadi penularan. Kalau libur panjang semua berbondong-bondong menggunakan transportasi umum karena disitulah kemudian murah biayanya, ongkosnya dari tarif juga mencukupi lah kira-kira, memadai dengan kantongnya itu sendiri gitu. Nah jadi disinilah kemudian tensi penularannya sangat tinggi dan kita kalau tetap polanya sama, saya masuk yang pesimis ya bagaimana akan memutus mata rantai penyebaran COVID di masa hari-hari libur itu gitu loh Pak. Baik, kita berharap tidak menjadi akhir pekan yang horor seperti tadi Pak Trubus sampaikan. Terima kasih catatan Anda Mas Ganjar. Sukses buat akhir pekan nanti, siap-siap untuk teriak-teriak bagi pelanggar protokol kesehatan. Sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih juga Pak Trubus. Tiap hari. Baik, terima kasih waktu Anda di CNN Indonesia malam hari ini. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.